Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indriani dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier pada penyakit stroke. Nah, sebelumnya apakah teman-teman di sini tahu apa itu stroke? Jadi, stroke atau cerebrovascular disease menurut WHO adalah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global karena adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak dengan gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, menurut Aji Septo 2014. Stroke sendiri dibagi menjadi dua tipe, yakni ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi ketika pengentalan darah atau partikel asing yang memblokir pembuluh darah yang menuju ke otak. Pengempalan lemak yang sering disebut plaque bisa menjadi alasan penyebab terblokirnya pembuluh darah. Sedangkan stroke hemoragik terjadi ketika pecahnya pembuluh darah di otak, darah membentuk dan kerusakan pada jaringan otak. Nah, adapun penyakit stroke memiliki gejala khusus, yakni tiba-tiba mati rasa dan lemah pada bagian wajah, lengan atau kaki biasanya dari salah satu sisi badan, tiba-tiba kebingungan bermasalah dengan bicara atau susah mengerti pembicaraan, tiba-tiba bermasalah pada penglihatan, tiba-tiba tidak bisa berjalan, pusing, kehilangan keseimbangan, atau koordinasi berkurang, tiba-tiba sakit kepala yang parah tanpa diketahui penyebabnya. Nah, di sini ada perjalanan alamiah stroke. Stroke dibagi menjadi 3 faktor. Ada faktor risiko yang dimodifikasi, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, dan faktor risiko perilaku. Nah, apa sih faktor risiko yang dapat dimodifikasi? Antaranya ada umur, jenis kelamin, riwayat penyakit keluarga, dan ras. Untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, seperti tekanan darah, kadar gula darah, kadar kolesterol darah, penyakit jantung, diabetes mellitus, obesitas. Nah, untuk faktor risiko pribadi, perilaku, seperti merokok. Nah, di sini ada pencegahan primer. Pencegahan primer itu dilakukan di mana pasien belum pernah mengalami stroke, yakni dengan melakukan 3M. Yang pertama, menghindari rokok, stres manual, minum kopi dan alkohol, kegemukan dan golongan obat-obatan yang dapat memengaruhi cerebro. Yang kedua ada mengurangi asupan lemak, kalori, garam, dan kolesterol berlebihan. Ketiga ada mengontrol dan mengendalikan hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan osteoporosis, kadar lemak darah, konsumsi makanan seimbang, serta olahraga teratur 3-4 kali seminggu. Nah, yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dilakukan ketika seorang pasien telah mengalami serangan jantung sebelumnya, yakni dengan cara mengontrol faktor fisik stroke atau aterosklerosis melalui gaya hidup seperti mengobati hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung dengan obat dan diet, stop merokok dan minum alkohol, turunkan berat badan dan rajin berolahraga, serta menghindari stres. Yang kedua, melibatkan peran serta keluarga seoptimal mungkin yang dapat mengatasi krisis sosial dan emosional penderita stroke dengan cara memahami kondisi baru lagi bagi pasien pasca stroke yang tergantung pada orang lain. Nah, di sini ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilihat dari 4 faktor utama yang mempengaruhi penyakit, yakni gaya hidup, lingkungan, biologis, dan pelayanan kesehatan. Nah, gimana sih atau apa sih gaya hidup itu? Nah, gaya hidup itu seperti reduksi stres, eksersis sedang, dan berhenti merokok.
Nah, untuk lingkungan sendiri, menjaga keamanan dan keselamatan, dan dukungan penuh dengan keluarga. Biologisnya, kepatuhan berobat, terapi fisik, dan berbicara. Untuk pelayanan kesehatannya, seperti emergency medical, teknik, dan asuransi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Yuk lebih hidup sehat lagi supaya kita terhindar dari penyakit stroke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.